Shalom alaikum. Bapak Yahweh memberkati kehidupan Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat hari-hari belakangan ini, semua orang akan berpikir ya bahwa masa kesudahan akhir zaman sudah semakin dekat. Ya, kita tahu tidak tahu nanti perjalanan perkembangan politik dunia ini seperti apa. Ya, kita hanya bisa menerka-nerka. Tapi bagi sebagian orang itu masa ketakutan bagi mereka. Tapi bagi kita penyembah-penyembah Bapak Yahweh, kita berdoa semakin cepat semakin baik. Benar Bapak Ibu? Ya, semakin cepat dunia ini berakhir, semakin cepat juga Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu mau tetap tinggal di dunia, menikmati susahnya di dunia, atau mau cepat-cepat sama-sama dengan Tuhan Yesus? Ya, kita beriman, kita pasti rapture, pasti terangkat. Nah, untuk rapture itu Bapak Ibu, Tuhan tidak butuh banyak orang, ya kan? Tuhan tidak butuh banyak orang. Kalau zaman Noah hanya 8 orang, ya, bisa saja dunia yang sudah berapa miliar orang ini, ya sedikit saja yang terpilih sesuai dengan firman. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Bapak Yahweh pasti kasih kekuatan untuk kita semua. Dan saya berdoa kita semua di sini adalah umat-umat pilihannya Bapak Yahweh. Kita yang terpilih untuk kita rapture bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, untuk rapture kita harus menentukan posisi hidup kita. Ya, kita tidak bisa bilang bahwa oh iya karena saya sudah menyembah Bapak Yahweh, saya sudah menyembah Tuhan Yesus, saya pasti rapture. Ya, itu tiket sebagai jaminan. Tapi untuk masuk kita harus langkah. Tidak mungkin kita tahan tiket lalu kita tetap di tempat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di sahabat kali ini tema yang akan saya bahas yaitu tentukan pilihanmu. Hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Ya. Kalau mendengar tema ini, temanya sudah biasa-biasa. Ya. Tapi mari kita lihat kedalaman tema ini seperti apa. Ya. Supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Dan ketika kita mengemani kita rapture, kita terangkat, betul-betul memang itu terjadi. Jangan sampai cuma kita sekedar baca, kita sekedar dengar, kita sekedar tahu, tapi kita tidak melakukan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan lihat ya di dalam Roma 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian kebenaran firman dalam Roma 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Hidup di dalam roh. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasiah Yeshua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab hukum roh, kehidupan di dalam Hamasiah Yeshua, telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Sebab apa yang Torah tidak mampu, yang olehnya dia selalu menjadi lemah karena daging, Elohim dengan mengutus putranya sendiri dalam keserupaan dengan daging, dosa dan sehubungan dengan dosa, telah menghukum dosa di dalam daging, supaya tuntutan kebenaran Torah dapat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging, tetapi mereka yang menurut roh hal-hal mengenai roh. Sebab pola pikir daging adalah kematian, tetapi pola pikir roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Sebab pola pikir daging adalah perseteruan terhadap Elohim, karena dia tidak ditundukkan oleh hukum Elohim, bahkan karena hal itu tidak mungkin. Dan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Dan kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Elohim tinggal di dalam kamu,
Tetapi jika seseorang tidak memiliki roh Hamasiah, ia bukanlah miliknya. Dan jika Hamasiah ada di dalam kamu, memang tubuh itu mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup karena kebenaran. Karena jika roh Dia yang telah membangkitkan Yeshua dari antara yang mati berdiam di dalam kamu, Dia yang telah membangkitkan Hamasiah dari antara yang mati akan menghidupkan juga tubuh yang fana melalui rohnya yang berdiam di dalam kamu. Oleh karena itu saudara-saudara, kita adalah penghutang bukan kepada daging untuk hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan segera mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Sebab kamu tidak menerima lagi roh perbudakan sehingga menjadi takut, melainkan menerima roh adopsi sebagai anak, yang olehnya kita berseru Aba, Sang Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Dan karena anak-anak, maka ahli waris juga benar-benar ahli waris Elohim dan sama pewaris dengan Hamasiah. Jika kita menderita bersama, maka kita juga dapat dimuliakan bersama. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah pembacaan kita yang akan mengarahkan kita bagaimana kita hidup oleh roh dan bagaimana kita hidup oleh daging. Ya, intinya Bapak Ibu, kalau kita mau selamat, hidup di dalam Torahnya Bapak Yahweh. Kita akan lihat ya, di Roma 8 ayat 1. Saya tampilkan di LAI duluan Bapak Ibu. Kalau di LAI, ya, karena kekristenan banyak pakai kan LAI. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasiah Yeshua. Sampai di situ titik, ya kan? Kalau Bapak Ibu buka di aplikasi, sampai di situ titik. Nah, di situ ada kalimat atau kata yang tidak dimuat atau dibuang. Sehingga banyak orang Kristen berpikir ketika dia menerima Yeshua, ya, dia menerima Bapa Yahweh, maka hidupnya itu pasti diselamatkan dan karena hidupnya penuh dengan kasih karunia dari Yeshua Masiah. Itu prinsip kalau pembacaannya sampai di sini. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam pembacaan ILT tadi, apa kalimat atau kata yang hilang? Kita lihat. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasiah Yeshua. Sambungnya, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Itu yang hilang. Ya, itu kalimat yang hilang Bapak Ibu. Di situ ditekankan tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Yeshua Hamasiah. Asalkan jangan hidup menurut daging tapi hidup menurut roh. Itu baru lengkap Bapak Ibu. Kalau kebanyakan orang pakai ini, ya sampai di sini orang akan berpikir, nah sudah Tuhan Yesus kan kita hidup dengan kasih karunia. Nah itu yang kadang-kadang menyesatkan pola pikir kita, menyesatkan pola pikir banyak orang percaya, sehingga akhirnya ketika mereka berbuat daging, oh kita kan hidup dengan kasih karunia, Tuhan Yesus sudah menebus kita pasti selamat. Nonsen Bapak Ibu omong kosong. Ya, kalau kita hidupnya sampai di sini saja, harus ada lanjutannya, yang tidak hidup menurut daging tapi hidup menurut roh. Nah, ayat ini Bapak Ibu, ayat ini menekankan bagaimana murkanya Bapak Yahweh, ya. Murkanya Bapak Yahweh atas ketidakfasikan, atas kefasikan orang-orang percaya yang tidak memelihara Torah di dalam hidupnya, ya. Kenapa saya bawa ini? Ini masih sambungan dengan yang kemarin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat judul yang kemarin apa? Menuju transformasi radikal dari batu ke jantung. Ya. Karena kenapa? Semua yang diajarkan itu pasti intinya kepada Torahnya Bapak Yahweh.
Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya bikin bagan bahwa manusia, keinginan daging dan keinginan roh itu pasti ada di dalam manusia. Tidak mungkin ada di dalam binatang dan tumbuhan, tidak ada. Karena kenapa? Kenapa tidak ada di dalam binatang maupun tumbuhan? Sama-sama makhluk hidup, tidak? Sama-sama makhluk hidup. Tapi tumbuhan dan binatang tidak punya rasa bersalah dan tidak bisa meminta pengampunan, tidak bisa. Mereka cuma punya jiwa, tapi rohnya tidak ada. Kalau roh ada, dia tahu salah dan benarnya. Sehingga ketika dia berbuat salah, dia pasti mohon pengampunan dari Tuhan. Iya kan? Binatang dia berkelahi satu dengan yang lain, mau mati pun dia tidak mungkin datang, sahabat saya minta maaf. Tidak ada Bapak Ibu. Iya kan? Atau pohon yang besar tumbang, mematahkan pohon yang kecil, terus pohon bilang, maaf ya teman, saya sudah merobohkan. Tidak ada Bapak Ibu. Jadi keinginan daging dan keinginan roh itu hanya ada di dalam manusia. Nah, manusia seperti apa? Manusia yang hidup. Kalau manusia yang mati tidak mungkin ada roh lagi, ya kan? Tidak mungkin ada roh lagi. Makanya Bapak Ibu, orang yang sudah mati, selesailah perjalanan dia saat itu. Jangan lagi kita punya pemahaman seperti dulu sebelum kita mengenal kebenaran di dalam nama Bapa Yahweh. Yang sedikit-sedikit ketika akhir-akhir tahun, ya kan, kita pergi ke kuburan, kita ngomong-ngomong. Mau ngomong apa? Ngomong sama batu, ngomong sama tehel, ya kan, ngomong sama rumput-rumput, ya kan. Firman bilang kalau orang sudah mati itu tidak tahu lagi tempat tinggalnya, tidak tahu. Karena kenapa? Rohnya sudah dibawa kembali ke suatu tempat yang namanya Sheol. Dia tunggu di situ, roh itu tunggu di situ. Jadi ketika ada orang datang lalu, apalagi sampai minta nomor, ya, nomor togel. Nah, iya kan? Jadi kalau orang sudah mati, selesailah. Dia punya perjalanan kehidupan. Dia tidak bisa minta ampun, tidak bisa lagi, atau dia tidak bisa memperbaiki dia punya diri, tidak bisa lagi. Makanya manusia, ya, yang punya daging dan punya roh, ya manusia yang hidup. Ya kan Bapak Ibu? Nah, manusia yang hidup ini, yang tadi dikatakan, ada hidup menurut daging dan ada hidup menurut ruah atau roh. Nah, yang hidup menurut daging, pasti dia ingin melakukan hal-hal yang berbau kedagingan. Begitu pula yang menurut roh, maka ada keinginan untuk melaksanakan keinginan-keinginan roh. Nah, kalau yang masih terus mau melakukan keinginan roh, ini konsekuensinya. Dia hidup dalam penghukuman dan kutukan. Tapi kalau yang hidup dalam roh Bapa Yahweh, tidak ada penghukuman atau kutukan bagi dia dan seisi keluarganya. Nah, bagaimana kita hidup menurut roh dan bagaimana kita hidup menurut daging? Ya, kita lihat ini yang kita bicarakan nanti menyangkut kehidupan kita menurut roh. Karena kalau kita hidup menurut rohnya Bapa Yahweh, rohnya Bapa Yahweh, Torahnya Bapa Yahweh, jaminannya pasti 100% plus kita tetapkan rapture yang tadi saya awal bilang. Ya kan? Kita sudah belajar banyak Bapak Ibu ya. Kita sudah belajar banyak syarat-syarat untuk kita rapture seperti apa. Nah, kita akan lihat Bapa Yahweh ini, Bapak Ibu, sudah mengatur kehidupan kita supaya kita itu hidupnya penuh dengan keindahan dan hidup kita menjadi hidup. Ya kan? Hidup kita, perjalanan kehidupan kita menjadi hidup, menjadi berkat untuk Bapa Yahweh. Di sini dikatakan. Makanya untuk kita menjalankan kehidupan kita yang hidup, maka kita harus tunduk pada perintah dan instruksi yang sudah disampaikan oleh Bapa Yahweh di dalam tanah.
Kalau di dalam Tanakh berarti ada Torah, ada Nevi'im, ada Ketuvim. Ya. Nevi'im, Torah itu apa? Ya, kita lihat. Torah itu adalah standar. Jadi Bapak Yahweh taruh ini loh. Ini standar yang harus diikuti. Ya. Nah, standar harus diikuti itu dari mulai Bereshit sampai di Devarim, dari Kejadian sampai di Ulangan. Karena disitulah seluruh perintah Bapak Yahweh, ketetapan Bapak Yahweh ada di dalam sini. Yaitu 613 mitzvot atau perintah yang terbagi 248 positif dan 365 negatif. Ya. Kemudian Nevi'im di dalam Nevi'im itu berbicara mengenai kegagalan mencapai standar Torah. Disinilah bangsa Israel tidak mampu melaksanakan semua Torah yang Bapak Yahweh turunkan untuk bangsa Israel. Tidak bisa. Mereka datang bikin gagal, tidak mampu mencapai standarnya Bapak Yahweh. Ya, tercatat semua di sini Bapak Ibu. Di kitab-kitab Nabi awal ada Yosua, Hakim-Hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Kemudian Nabi akhir ada Yesaya, Yeremia, Yehezkel, 12 Nabi kecil, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maliaki. Ya, itu. Di situ kita lihat banyak toko-toko kitab suci jatuh bangun Bapak Ibu. Disitulah kegagalan yang tidak mampu mencapai standarnya Bapak Yahweh. Kalau kita dalam kemasan minuman atau makanan, biasa kalau kita lihat ada logonya SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Itu standar yang dipakai. Kalau tidak standar berarti tidak lolos uji klinik. Berarti makanannya atau minumannya dianggap tidak layak. Nah itu, bangsa Israel saat ini tidak mampu mencapai standar itu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan yang membantu mengantarkan bangsa Israel atau orang percaya kembali kepada standar kekudusan hidup, yaitu hidup di dalam Torah. Disinilah terjadi pemulihan, pengembalian lagi. Ya, dia berbalik lagi dari yang dulu bangsa Israel itu kadang-kadang keras tekuk sehingga dibuang di mana-mana. Mereka kembali lagi untuk menyembah Bapak Yahweh. Dulu raja-raja yang menyembah Bapak Yahweh kemudian tidak menyembah Bapak Yahweh. Di generasi berikutnya Tuhan pilih lagi untuk kembali melaksanakan Torahnya Bapak Yahweh. Ya, di dalam itu ada kitab-kitab puisi, ya, atau kitab-kitab puitis. Ada Mazmur, ada Amsal, ada Ayub. Ya. Nah, kemudian ada 5 Megilot atau kitab gulungan. Ada kitab Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, dan Ester. Lalu kemudian ada kitab-kitab sejarah dan lain-lainnya. Di situ ada Daniel, Esra, Nehemia, dan Tawari. Ya. Nah, Tuhan bilang, ya, hiduplah di dalam Torah supaya ada kasih karunia, supaya ada belas kasih, ya, supaya kita hidup berkenan, hidup di dalam rohnya Bapak Yahweh, ya. Karena Tuhan katakan di dalam Mazmur 1 ayat 1-2, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi kesukaannya ialah Torah Yahweh, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Torahnya apa Bapak Ibu? Torahnya adalah kitab suci yang kita pakai. Ya. Di situ tertulis semuanya di situ Bapak Ibu. Tuhan suruh kita merenungkan apa yang ada di dalam firman-Nya Bapak Yahweh. Kita merenungkannya siang dan malam. Itu berarti sepanjang hidup kita merenungkan dan menjalankan Torahnya Bapak Yahweh. Ada di mana Bapak Ibu? Ada di ini, yang Ketuvim ini. Kembali lagi kepada kebenaran pengejaran Torah yang benar. Ya kan? Banyak ini umat Kristen khususnya, ya, banyak yang sudah menyimpang dari Torah. Banyak yang sudah menyimpang dari firman-Nya Bapak Yahweh. Yang tidak ada dibuat ada, yang ada tidak mau dibuat. Iya kan? Nah,
Oleh karena itu, posisi besorah, kalau bilang besorah itu berarti berita baik, kabar sukacita, ya. Yang ada di dalam Brit Hadasa. Brit Hadasa itu perjanjian baru. Nah, dia ada di sini Bapak Ibu, di kitab-kitab Ketuvim. Ya. Jadi kalau perjanjian baru, jangan bilang itu adalah pemisahan antara dengan yang lama. Tidak ada perjanjian itu Bapak Ibu. Yang adalah penggenapan dari yang ada di kitab-kitab Tanakh ini Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita perjanjian baru atau Brit Hadasa, ketika Paulus dan para rasul itu mengajar sudah keluar dari Israel, ya, banyak kitab-kitab yang hilang kemudian ditulis kembali. Ditulisnya di mana? Ketika dia bertransformasi ke Yunani, sehingga orang berpikir bahwa kitab Brit Hadasa atau perjanjian baru itu aslinya dari Yunani. Tidak Bapak Ibu. Kitab-kitab itu cuma ditulis ulang dengan bahasa Yunani. Bukan berarti aslinya dari Yunani. Wong yang berbicara itu Tuhan Yesus, yang berbicara itu Moshe, yang berbicara itu Bapak Yahweh, apakah pakai bahasa Yunani? Atau pakai bahasa Ibrani? Pakai bahasa Ibrani. Cuma itu diterjemahkan dan ditulis ulang di dalam bahasa Yunani, sehingga kekristenan mengenal bahwa Brit Hadasa atau perjanjian baru atau di dalam Besorah itu aslinya Yunani. Tidak Bapak itu penyesatan. Yang benar tetap itu adalah kitab aslinya dari Ibrani. Ya. Nah, tapi kalau orang tanya bisa dijawab Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, berbicara mengenai Torah adalah peraturan atau ketetapannya Bapak Yahweh. Ya, kalau kita berbicara Torah itu adalah ketetapan dan peraturan-peraturannya Bapak Yahweh. Siapa yang menyampaikan Torah, yang mengajarkan Torah? Yang mengajarkan Torah para nabi. Iya kan? Dapatnya dari mana? Dapatnya dari Bapak Yahweh. Iya kan? Bapak Yahweh berbicara kepada nabi-nabi yang disebut Torah Sebal. Kemarin kita ajar Bapak Ibu. Torah Sebal atau Torah lisan. Kemudian yang menyampaikan Torah itu juga siapa? Untuk kita kembali kepada Torahnya Bapak Yahweh. Juga disampaikan oleh Yeshua. Yeshua atau Torah Kain. Iya kan? Nah, kalau para nabi ada Torah Sebalpe, ada Torah Sedikta, maka yang menyampaikan Torahnya untuk kembali kepada Torahnya Bapak Yahweh juga Torah Kain melalui Tuhan Yeshua HaMashiach. Nah, selain Tuhan Yesus Bapak Ibu, yang mengajarkan kita, yang menuntun kita untuk Torah itu siapa lagi? Yang menuntun kita adalah Roh Kudus dari Bapak Yahweh. Kemudian ada juga rasul-rasul, salah satunya Rasul Paulus, karena dia yang paling banyak mengajarkan Torah itu keluar dari tanah Israel, dari tanah Yehudi, dia yang keluar. Dia pengajaran ke bangsa-bangsa, ke Tesalonika, ke Korintus, ke Galatia, ke Efesus. Ya ini Rasul Saul atau Rasul Paulus, ya. Semuanya tidak ada yang menyimpang dari Torahnya Bapak Ibu. Semua tetap tertuju kepada Torahnya Bapak Yahweh. Tidak ada yang menyimpang dari situ Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu berbahagialah kita kalau sampai sekarang, ya, di zaman Roh Kudus ini, Rohnya Bapak Yahweh, ya, itu masih terus kita diarahkan untuk taat kepada Torah. Kita taat kepada Torah ini nubuatannya sudah jauh hari Bapak Ibu, bukan baru sekarang. Kalau kehilat Yahweh Al-Jubur Ammon sampai saat ini masih terus mau menggenapi Torah, mau menyalakan Torah, itu juga sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Ini bukan cocokmologi Bapak Ibu, ya. Roh Bapak Yahweh terhadap Torah ada di dalam Yehezkel 36 ayat 26 sampai 27. Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sudah jauh hari Nabi Yehezkel sampaikan, ya. Dulu kita punya hati masih keras seperti batu,
Tapi sekarang hati kita menjadi lembut untuk menerima Torah dan mau menjalankan Torah. Itu. Nah, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku, ya, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi bukan cuma mengenal, ya, bukan cuma mendengar, bukan cuma melihat, oh Torahnya begini, oh Torah itu begitu, dengar, lihat, tapi harus melakukannya. Ya, kalau tidak melakukan, percuma Bapak Ibu, sia-sia usaha kita. Ya, nah apa itu ketetapan? Ya, yang dibilang ketetapan, makanya kenapa saya kasih warna merah. Ketetapan itu 10 hukum Torah atau 10 hukum yang Bapak Yahweh turunkan untuk Moshe. Nah, peraturan-peraturan itu apa? Itu mitzvot 613 mitzvot. Ya, 248 positif, 365 negatif. Itu. Ya. Dan kemudian Tuhan Yesus gabungkan 2 hukum ini menjadi 2 hukum yang sangat utama, yaitu kasih kepada Elohim dan kasih kepada sesama. Simple Bapak Ibu, tapi harus melakukan. Tuhan tuntut lakukan, bukan cuma mendengar, melihat, tapi melakukan. Ya. Nah, penggenapan juga Bapak Ibu ada di dalam Yehezkel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohim mereka. Amin. Ya, kalau kita melakukan Torahnya Bapak Yahweh, janji ini digenapi. Ya, kita akan menjadi umat-umatnya Bapak Yahweh. Tapi kalau kita tidak taat Torah, kita tidak taat firman, terus kita ini mau menjadi umatnya siapa? Iya kan? Kita mau menjadi umatnya siapa? Kita tetap mau jadi umatnya Bapak Yahweh. Kalau mau jadi umat Bapak Yahweh, taat firmannya Bapak Yahweh. Ya, jangan bikinnya separuh-separuh, bikinnya abu-abu, bikinnya suam-suam kuku. Oh, yang ini bikin, yang itu janganlah. Yang ini bikin, yang itu janganlah. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, semuanya harus dilakukan. Baru kamu disebut umatnya Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh adalah Elohimmu. Itu berarti Bapak Ibu, apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan sama seperti kita dalam sebuah organisasi Bapak Ibu. Ya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Ya, ada batas-batas, ada undang-undang. Ada pembagian-pembagian yang sudah ditentukan. Nah, itu yang harus dijalani. Kalau undang-undang di dunia ini, aturan-aturan di dunia ini bisa untuk kita laksanakan, masa aturannya Bapak Yahweh kita tidak bisa? Justru harus kita lebih bisa melaksanakan aturannya Bapak Yahweh. Iya kan? Undang-undang di dunia saja bisa kita taat Bapak Ibu. Nah, apa yang kita taat? Ya, dari semua ini Bapak Ibu, ada berbagai macam hal yang ada di dalam Torahnya Bapak Yahweh. Ya, baik tentang persembahan. Persembahan itu ada persepuluhan, ada sedekah, ada belas kasih. Ya, kita sudah belajar tahu Bapak Ibu. Itu persembahan. Ada tentang hari. Ada 2 pagi, 2 siang, 2 malam, ada 2 tambahan, ada Erev Sabat, ada Haflalah, ya, ada bulan baru, ada 7 hari perayaan, ada hari Sabat, ada puasa, itu ditentukan semua. Ya. Nah,
perintah-perintah itu Tuhan katakan, lakukanlah dengan setia. Jangan lakukan dengan abu-abu. Ya. Mau hitam-hitam, putih-putih, panas-panas, dingin-dingin. Ya. Itu loh. Tuhan tuh tidak mau orang bermuka dua. Tidak mau. Kamu mau ikut saya yang setia, ikut saya yang betul-betul ikut saya. Ya. Bukan seperti ketang. Bapak Ibu tahu ketang, kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Jangan. Maju terus, ragu-ragu, mundur saja. Begitu. Ya. Melakukan Torah itu jangan ragu-ragu. Lakukanlah dengan setia. Itu perintahnya Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita lihat yang berikut. Di dalam Roma 8 ayat 2. Ya. Saya kenapa bikin perbandingan ini, Bapak Ibu? Di dalam Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam hamasia dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau di dalam LT bilang, sebab hukum roh kehidupan di dalam hamasia Yesus telah membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Ya kan? Itu seperti rel kereta api dan kereta apinya Bapak Ibu. Yang hidup, ya, yang hidup itu roh kehidupan dalam hamasia Yesus telah membebaskan dari hukum dosa dan maut. Kalau kita berjalan, kita harus berjalan sesuai dengan rel. Jadi ada hukum positif, ya, 248. Itu yang harus kita laksanakan. Yang jangan kita laksanakan ini, yang negatif-negatif ini jangan di pinggir-pinggir. Kenapa? Kalau keretanya keluar dari rel, maka kereta akan terbalik, ya kan? Kalau kita keluar dari relnya Bapak Yahweh, kita keluar dari relnya Torah, pasti kita jatuh dalam dosa. Ya kan? Kita pasti tidak mau jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Kita mau tetap berjalan di dalam relnya Bapak Yahweh, yaitu Torah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjut. Di dalam Roma 8 ayat 3 sampai 4, ya. Di sini juga kadang-kadang ada rancu Bapak Ibu. Agak rancu. Kenapa saya bilang agak rancu? Bapak Ibu perhatikan dia punya pembacaan, ya. Perhatikan dia punya pembacaan yang saya kasih bold merah. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Torah, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Elohim dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Itu di dalam LAI. Dalam ILT juga sama. Ya. Terjemahannya masih keliru Bapak Ibu. Sebab apa yang Torah tidak mampu. Bayangkan. Dikatakan apa yang Torah tidak mampu. Kalau di LAI bilang apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Torah. Bapak Ibu rasa ganjil tidak? Ya? Ini sebuah tuduhan yang sangat keji Bapak Ibu. Kenapa tuduhan yang sangat keji? Terjemahannya sudah menyimpang. Sehingga bahasanya nanti orang berpikir gini, berarti Torah tidak berlaku, Torah tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita karena Torah tidak mampu. Ya kan? Di sini ditulis apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Torah. Apalagi di LT lebih keras lagi. Apa yang Torah tidak mampu. Nah, ini kesalahan penerjemahan Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan berarti di LT itu sudah sempurna, tidak. Itu juga belum sempurna terjemahannya. Iya kan? Nah, pertanyaannya, ya, masa Torah tidak mampu? Iya kan? Torah berasal dari siapa Bapak Ibu? Torah berasal dari Bapak Yahweh. Kalau Torah berasal dari Bapak Yahweh, masa Torah tidak mampu? Kan aneh. Aneh tidak Bapak Ibu? Aneh. Kalau Torah tidak mampu, itu sama saja dengan lagi menuduh Bapak Yahweh tidak mampu. Ya kan? Nah, ini sebuah kelemahan Bapak Ibu.
Ini kelemahan dalam penerjemahan yang membuat orang akan berpikir Torah tidak berlaku karena Torah tidak mampu untuk mengubah hidup kita. Ya. Jadi kita pahami sebuah ayat, hati-hati kita pahami semua ayat, ya. Seharusnya, semestinya Bapak Ibu, ya. Semestinya ini yang tulisan di bawah ini. Di dalam Roma 8 ayat 3 sampai 4. Semestinya bahasanya gini, bahasa yang benar. Ya, bahasa yang benar. Karena ketidakberdayaan melakukan Torah, ya, di dalam kelemahan daging, telah dilakukan oleh Elohim dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, jadi bukan Torahnya tidak mampu. Bahasa itu yang harus kita perbaiki. Harus disebut karena ketidakberdayaan melakukan Torah. Yang tidak berdaya itu apa? Kedagingan kita tidak mampu untuk melakukan Torah. Harusnya harus minta tuntunan Roh Kudus. Iya. Kalau kita berjalan dengan kuatnya kita, dengan dagingnya kita tidak mampu melakukan Torah, Bapak Ibu. Makanya tadi di dalam LAI dan di dalam ILT itu terjemahannya membuat orang rancu nanti. Kalau yang benar ini, karena ketidakberdayaan melakukan Torah di dalam kelemahan daging. Ya kan? Kalau daging lemah, kita tidak bisa melakukan firman Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, kita lihat lanjut. Di dalam Roma 8 ayat 5, ya. Saya tidak bahas sampai di 17 Bapak Ibu ya. Saya cuma ambil poin-poin penting. Di dalam Roma 8 ayat 5, dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya. Jadi ketika orang yang masih hidup, ya, memelihara daging, ya, memelihara dosa, pikirannya tidak akan pernah bisa benar, Bapak. Tidak akan pernah bisa benar. Bahkan ketika seseorang yang terlihat seperti hidup dalam roh, tapi tidak melakukan Torah, Bapak Ibu, kadang-kadang juga pasti akan jatuh dalam dosa. Kenapa saya bilang begitu? Ketika dia menganggap dia hidup di dalam roh, pada yang dia lakukan adalah keinginan daging, maka terkadang ketika ada suatu penglihatan atau ada sebuah kata hati, dia bilang itu kata roh. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa mengampuni orang lain, yang tidak bisa memaafkan orang lain, yang masih melakukan perbuatan-perbuatan daging, yang masih memfitnah orang lain, tapi dia bilang ini kata roh? Tidak mungkin, itu nonsen Bapak Ibu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia lagi membenci saudaranya, masih membenci tetangganya, tapi kemudian bilang, ini kata roh. Tidak akan mungkin. Roh Bapa Yahweh tidak mungkin berdiam di dalam hati, jantung, pikiran orang yang masih memelihara daging di dalam hidupnya. Tidak mungkin. Nah, makanya kita harus hati-hati. Kalau hidup dalam roh, yang kita pikirkan itu yang di atas, bukan yang di bawah. Yang di atas apa? Keinginannya Bapa Yahweh. Yang di bawah ini keinginan duniawi. Jangan kita terus pelihara keinginan-keinginan yang di bawah. Mari kita melakukan keinginan-keinginan di atas yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Ya? Karena di dalam Galatia 6 ayat 8 katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebiasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Intinya Bapak Ibu, ini sebagai pengingat bagi kita semua. Jangan hidup menurut hawa nafsu duniawi, ya. Melainkan hidup kita dipimpin oleh roh agar kita tidak mengalami kematian rohani. Ya. Jelas Bapak Ibu? Ya, jelas. Kalau kita hidup dalam roh, kita tidak akan pernah mengalami kematian rohani. Orang yang hidup dalam roh, yang hidup dalam Bapa Yahweh, ya, sekalipun dia sudah mati, rohnya pasti tetap hidup.
rohnya pasti tetap hidup. Tempatnya juga pasti tempat tersendiri. Tempat yang penuh dengan sukacita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang dipikirkan? Torahnya Bapak Yahweh, firmannya Bapak Yahweh. Ya, saya mengajak kita pikirkan terus apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Bapak Yahweh. Menyenangkan hati Bapak Yahweh itu gampang, Bapak Ibu. Lakukan Torah. Itu paling gampang. Kalau tidak mau menyenangkan hati Bapak Yahweh, yang disenangkan siapa? Roh lain yang disenangkan. Ya kan? Nah, di sini Bapak Ibu, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi. Ya, ini kan pembacaan. Ini ditulis oleh Paulus. Mengingatkan jemaat di Filipi untuk mengarahkan pikiran mereka pada hal-hal yang positif yang mengarah kepada Bapak Yahweh. Ya, yang membuat orang itu terhindar dari rasa kecemasan, dari rasa kekhawatiran, dari rasa ketakutan. Makanya pikirkan hal-hal yang di atas. Kalau kita hidup dalam Bapak Yahweh, kita tidak takut esok makan apa. Kita tidak takut esok pakai apa. Kita tidak takut bahwa esok ini dapat uang atau tidak. Yang kita yakini pasti dapat uang karena Bapak Yahweh sumber berkat. Iya kan? Itu kalau kita pikirkan hal-hal yang di atas. Nah, ini panduan juga untuk kita, ya, hidup tetap sehat, hidup tetap damai sejahtera, dan fokus kepada Yesua. Termasuk hidup dalam 4M. Apa 4M Bapak Ibu? Mengampuni, ya, melupakan, mendoakan, dan memberkati. Ingat ya 4M. Mengampuni, apalagi? Melupakan, mendoakan, memberkati. Ya, ampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena Tuhan juga sudah mengampuni kita. Lupakan apa yang mereka buat untuk kita. Doakan mereka supaya kita juga diberkati. Kita memberkati orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu percaya, berkat orang itu datang kepada kita. Nah, makanya hidup 4M. Mengampuni, melupakan, mendoakan, dan memberkati. Ya. Oke, untuk tidak berlama-lama, jika kita masih hidup menurut keinginan daging, maka engkau sementara berjalan menurut jurang maut. Ya. Ini. Jika hidupmu masih menurut keinginan daging, engkau sementara membangun perseteruan dengan Bapak Yahweh atau permusuhan dengan Bapak Yahweh. Itu berarti engkau sementara memberontak terhadap Bapak Yahweh. Jika hidupmu masih menuruti keinginan daging, engkau bukan milik pusakanya Bapak Yahweh. Engkau bukan ahli waris kerajaan Samaim. Engkau milik roh lain, Bapak Ibu. Ya. Jika hidupmu masih menuruti keinginan daging, maka kamu disebut anak setan, bukan anak-anak Elohim. Ingat itu baik-baik, Bapak Ibu. Ya. Jika hidupmu masih menuruti keinginan daging, maka hidupmu ada roh persinahan, pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, perselisihan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, kalau hidupmu masih dalam daging. Sebaliknya, ya, sebaliknya Bapak Ibu, jika hidupmu dalam roh, maka engkau akan memperoleh hidup dan damai sejahtera. Ya? Jika hidupmu dalam roh, maka walaupun tubuhmu mati, tapi rohmu hidup dalam kebenaran. Ya? Jika hidupmu dalam roh, maka roh Hamasiah akan bersaksi bahwa engkau adalah anak Elohim. Ya? Dan jika hidupmu dalam roh, maka engkau akan menerima janji-janji Bapa Yahweh dan dipermuliakan bersama-sama dengan Yesua Hamasiah. Jadi sekarang Bapak Ibu, tentukan pilihan. Ya, hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Kalau hidup oleh roh, maka engkau akan memperoleh damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Kalau hidup oleh daging, maka engkau akan mengalami kebinasaan, kegelapan, dan dosa terus berada pada kehidupan kita semua. Ya, pilihan tentukan
masing-masing orang, ya. Saya percaya di dalam Kehilat Yahweh El Gibor Ambon, semuanya yang ada di sini, ya ikut live streaming maupun yang ada di luar sana, kita akan hidup menurut roh, ya. Artinya kita harus melakukan Torahnya Bapak Yahweh, kita harus melakukan firman-Nya Bapak Yahweh. Karena itu ketetapan-ketetapan dan perintah yang harus kita lakukan dengan setia dan taat setiap waktu, ya. Baik di Tanak maupun di Besorah, ya. Karena itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Seperti buku di halaman pertama dan halaman terakhir. Ya, kita baca buku di halaman pertama, kita tidak baca buku di halaman terakhir, kita tetap tidak tahu endingnya seperti apa. Iya kan? Sama seperti kita baca buku dari belakang. Kita baca buku di halaman terakhir, kita tidak tahu peristiwa apa yang terjadi di awal. Makanya Torah yang kita lakukan antara Tanak dan Besorah, kenapa menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan? Karena seperti buku, ya kan? Seperti satu keping uang logam. Walaupun tulisannya dan gambarnya di muka dan belakang berbeda, tapi tetap satu. Itulah Ehad, itulah Tuhan kita, Tuhan yang Ehad, ya. Makanya kita melakukan Torah dengan baik dan benar, dituntun oleh Roh Elohim yang kudus. Demikian firman Bapak Yahweh. Diberkatilah kita semua di dalam Kehilat Yahweh El Gibor Ambon. Mari kita tutup.